Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Yuniarsi Ningsih, NIM 210222174. Saya akan menjawab soal final yang telah diberikan sebanyak 5 nomor. Yang pertama, sebutkan tujuan Muhammadiyah beserta dengan landasannya. Tujuan Muhammadiyah yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Sedangkan landasannya yaitu 1. Surat Al-Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Mereka lah orang-orang yang beruntung. Yang kedua, surat Al-Imran ayat 110 yang artinya kamu adalah umat yang terbaik dan dilahirkan untuk manusia, menyeru kepada orang yang mabruk dan mencegah dari yang mungkar, dan berimanlah kepada Allah kita sekiranya ahli kita beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman dan kebanyakan mereka orang-orang yang kafir. Yang kedua, sebutkan dan jelaskan identitas Muhammadiyah yang Anda ketahui dan perbedaan dengan organisasi lain. Identitas Muhammadiyah adalah identitas hakikat Muhammadiyah adalah gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tasydid, bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah Islam, sedangkan maksud dan tujuannya adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Dalam mencapai maksud dan tujuan serta mewujudkan misi yang ideal tersebut, Muhammadiyah melakukan usaha-usaha bersifat pokok yang kemudian diwujudkan dalam amal usaha, program, dan kegiatan. Perbedaan Muhammadiyah dengan organisasi lain dapat dilihat dari ideologinya. Ideologi yang berkembang di dunia ada 3 yang dominan yaitu kapitalis, sosialis, dan Islam. Namun ideologi dalam perspektif Muhammadiyah adalah ideologi gerakan. Ideologi gerakan Muhammadiyah merupakan sistematisasi dari pemikiran mendasar mengenai Islam yang proyeksikan dan diaktualisasikan ke dalam sistem gerakan yang memiliki ikatan jamaah jamiah dan imamah yang solid. Yang ketiga, Muhammadiyah adalah sebuah organisasi yang memiliki ideologi, aturan, dan pedoman yang jelas. Sebutkan muatan MKCH yang Anda ketahui. MKCH berisi 5 pokok pikiran yang terbagi dalam 3 kelompok. Kelompok persoalan ideologis, kelompok faham agama, dan kelompok persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam negara Republik Indonesia. Yang keempat, uraikan pendapat Anda tentang peran Muhammadiyah dalam bidang sosial dan kaitannya dengan teologi Al-Maun. Peran Muhammadiyah dalam bidang sosial adalah sebagai tombak kemajuan bangsa seperti pendidikan, ekonomi, dan sebagainya. Muhammadiyah berperan sebagai pemberantas perselisihan dan kebodohan dengan melakukan dakwah politik pada masyarakat. Kaitannya dengan teologi Al-Maun berdasarkan dengan isi kandungan Al-Maun Muhammadiyah mengajarkan agar umat Islam tetap selalu memperhatikan orang-orang terbelakang, tertindas, dan masih di bawah kemiskinan, dan jangan sampai mengabaikan anak yatim piatu. Yang kelima, yaitu soalnya Muhammadiyah dalam menetapkan hukum senantiasa mendasarkan keputusannya pada 2 sumber hukum, yaitu Al-Quran dan Sunnah. Setiap upaya ijtihad yang ditempuh Muhammadiyah bertumpu pada 3 metode, itu ijtihad utama, bahani, burhani, irfani. Maksud dari 3 metode ijtihad tersebut, yang pertama, burhani adalah sistem pengetahuan yang berbasis pada akal dan empirisme al-tajribah. Empirisme ini mengembangkan para
filsuf dan ilmuwan Islam. Pendekatan epistemologi burhani ini dimaksud untuk memberikan dinamika kepada pemikiran tarji atau pemikiran keislaman. Muhammadiyah, khususnya ibadah khair Mahdiyah atau ibadah umum. Yang kedua, bayani adalah sistem pengetahuan Islam yang bertitik tolak dari nas sebagai sumber pengetahuan dasar. Epistemologi ini dikembangkan para ulama tafsir, hadis, dan fikih. Pendekatan epistemologi bayani ini biasanya banyak digunakan dalam memecahkan masalah-masalah terkait ibadah mahdah atau khusus, karena asas hukum syariat tentang ibadah menegaskan bahwa ibadah itu pada asasnya tidak dapat dilaksanakan kecuali yang disyariatkan. Yang ketiga, irfani. Irfani adalah sistem pengetahuan yang tertarik tolak pada al-alim al-huluri. Epistemologi ini dikembangkan oleh para sufi, terutama tasawuf falsafi. Pendekatan irfani berdasarkan kepada upaya meningkatkan kepekaan nurani dan ketajaman intuisi batin melalui pembersihan jiwa, sehingga suatu keputusan tidak hanya didasarkan kepada kecanggihan otak belaka, tetapi juga berdasarkan adanya kepekaan nurani dan menginsafi berbagai masalah dan keputusan yang diambil mengenainya dan mendapatkan petunjuk dari yang maha tinggi. Itulah jawaban dari